Selamat datang di Aftersound Review, di mana gue review berdasarkan data frekuensi response dan juga user experience-nya. Di mana kali ini gue bakal review brand Lifeprotect yang tipe TV atau TiFi kali ya bacanya, tapi gue baca TV aja lah. Dan ini adalah review perdana gue soal True Wireless. Sebelumnya thank you dulu untuk Kasei atau CSI Zone ID yang udah kirimin barang ini ke gue, jadi gue bisa review dengan sejujur-jujurnya. Dan Lifeprotect TV ini dijual di harga sekitar 1,4 jutaan dan menggunakan single dynamic graphene driver. Jadi yes, dia TWS yang menggunakan single dynamic driver di persisinya. Dan gue udah beberapa hari ini coba dan buat gue ini mantep banget. Oke, seperti biasa langsung aja gue akan bahas dari build, fit, frekuensi response, suara, dan juga perbandingannya. Mulai dari buildnya sendiri, kita harus bahas charging case-nya juga karena ini satu bundle ya. Charging case-nya ini keren banget dan dia berasa premium. Ini jujur aja berasanya seperti apa ya? Buat gue kayak plastik begitu, tapi ada di cover lagi sama semacam bahan fabric. Kelihatan ya bahan fabriknya, lalu ada logo Lifeprotect-nya di sini. Dan ini kerasa bagus banget, keren banget, dan juga simple, gampang banget dimasukin di kantong ataupun di tas di mana aja nih, saving space banget. Lalu si Lifeprotect-nya sendiri housing-nya terbuat dari plastik dan ini pencetannya tuh di sini ya. Jadi di sini bisa dipencet dan lumayan keras pencetannya. Jadi perlu sedikit tenaga gitu. Kalau nggak dia ya cuman maju-maju gini doang. Kalau bisa di kuping rada malah ketekan ke kupingnya sendiri. Ini semuanya full plastik. Kelihatannya ini True Wireless. Dan kemudian untuk build-nya sendiri ini buat gue berasa ya, maksudnya jujur aja kalau True Wireless gitu dibikin dari bahan metal rasanya berat banget dan malah susah karena dia berbeda dengan IM biasa yang wired gitu. Kalau wireless ini kan tanpa ear guide, jadi perlu housing yang ringan tentunya. Dan kemudian kita bisa lihat di sini ada banyak fungsi untuk pencetannya sendiri, walaupun tombolnya hanya satu di atas, tapi ada play pause cuma sekali pencet, lalu kemudian previous track itu pencet 3 kali yang left, next tracknya pencet 3 kali yang right, kemudian volume up itu klik 2 kali yang right, volume down klik 2 kali yang left, lalu ada bisa answer call sama end call atau reject call juga, lalu ada disable voice assistant seperti Siri ataupun gitu ya. Oke, langsung aja gue bahas untuk fitnya sendiri. Buat gue ini sangat nyaman di kuping gue. Tapi jujur aja kalau misalnya ayam biasa itu kan pakai ada ear guide-nya gitu, itu membantu lebih secure lagi di kuping gue. Nah buat gue si Lifeprotect TV ini nggak terlalu bisa deep fit banget, nggak terlalu bisa kedap banget di kuping gue. Bisa kedap, cuman dibandingin beberapa ayam yang pakai ear guide itu somehow bisa lebih secure fitnya ya. Kalau ini ya, tapi emang kebanyakan True Wireless sendiri juga begitu. Nah, buat gue satu lagi yang perlu dibahas adalah secara fit dan user experience-nya ini buat gue sangat-sangat mantap karena gue bisa pakai ini secara berjam-jam dan juga baterainya tahan lama. Kalau misalnya kita lihat dari otaknya sendiri kan diklaim dia ini 10 hours plus 70 hours playing time, volume 50% based on SBC. Dan jujur aja gue biasanya play kalau misal dari HP ataupun pakai iBasso DX160 ini, gue bisa denger di sekitar volume 50-60% aja dan yes, gue itu bertahan lama banget. Ini udah beberapa hari gue gue sendiri playnya memang sekitar 2 jam 3 jam per harinya, tapi udah beberapa hari gue nggak charge ini dan bertahan sangat lama. Jadi buat gue secara baterai life itu udah cukup mantep juga. Oke, langsung aja kita bahas secara suaranya, dimana gue akan pakai iBasso DX160 ini dan juga HP gue Samsung Galaxy S10 Plus sebagai source lagunya, dan ini adalah lagu-lagu yang gue pakai. Oke, jadi dari frekuensi response ayam Lifeprotect TV ini somehow gue bisa anggap dia sedikit ada kemiripan dengan Harman. Contohnya gue kasih Moondrop XSS, Transgem Oxygen, si Audio Ano, si Audio Yume. Kan lihat ya kemiripannya bahwa semuanya tuh punya elevasi di bagian sub bass, lalu kemudian di upper mid range di sekitar 3 kHz. Lalu habis itu ada roll off sedikit, lalu ada peak di di coupler resonance-nya itu sendiri. Jadi gue nganggapnya ini somehow Harman-ish ya rasanya dibandingin S8 juga, dibandingin dengan DF neutral seperti ini. Jadi buat gue ya simply dia
termasuk Harman Somehow. Tapi yang gue perlu kasih tahu bahwa bassnya ini memang lebih terasa apabila fittingnya kedap. Dan kalau misalnya di TWS jujur aja kan fittingnya sama rada nanggung tuh, kalian nggak dapet ear guide, kalian nggak susah ngebantunya, kalian cuman nangkring aja di telinga si TWS-nya itu. Kadang-kadang extension sub bass-nya ini jujur nggak terlalu berasa. Jadi bisa dua, kalau misalnya fittingnya dapet bener bagus ya still, ini buat gue sama Harman-ish. Kalau misalnya nggak terlalu dapet bagian sub bass ini, jadi ya simply neutral-ish ya, flat di F neutral rasanya, begitu aja sih. Buat gue cukup menarik sih, maksudnya untuk buat TWS, buat gue ini frekuensi respons yang mantep. Yes, tadi kalau kita lihat ada bahwa suara dari Lipertech TV ini memang adalah sekitar Harman Response. Karena itu gue sangat familiar sama tipe suara begini. Gue gak nyangka, maksudnya gue dengerin banyak ayam, oke ini Harman, oke ini mendekati Harman-ish gitu ya. Dan yes, ini sekali lagi Lipertech TV ini familiar banget gue sama suara Harman sebelumnya, dan gue gak nyangka bisa ketemuan itu di True Wireless, which is I'm happy lah ya, karena gue sendiri suka tipe itu. Oke, langsung aja kita bahas satu-satu mulai dari bass, mid, dan treble-nya sendiri. Mulai dari bassnya sendiri, ini IM jelas bisa kasih bass yang dalam sesuai dengan frekuensi response. Tapi jujur aja karena fittingnya, maksudnya yang tadi gue sempat bahas di bagian fit bahwa ini adalah True Wireless guys. Ini ada True Wireless, di mana True Wireless itu nggak ada ear guide-nya. Jadi gue nggak bisa dapetin secure fit. Ini mungkin hanya kuping gue doang. Yes, kuping gue rada kecil soalnya. Jadi gue nggak bisa dapetin kedalaman yang pas kalau gue lepas tangan gue gitu. Gue cuma taruh gini doang di kuping gue. Itu kedalamannya kurang pas untuk somehow bisa dapetin bass sub bass punch yang mantep yang gue bisa dapetin di ayam Harman lainnya, karena simply kurang dalam aja masuk kuping gue. Kalau gue tekan dikit itu gue dapet bass itu, tapi karena nggak ada ear guide-nya, lalu kuping gue kecil, itu liangnya kecil, sama gue nggak bisa dapetin bass itu. Tapi bassnya masih ada punch-nya, cuma nggak dapetin depth semacam yang gue biasa dapet di Harman aja. Tapi kalau gue tekan dikit, itu dia gue dapet. Ya ini sebenarnya tinggal main-mainin ear tips doang sih, yang mana yang paling kedap dulu. Tapi gue di sini mau ngomong aja kalau yes, lu harus dapetin fitting yang kedap lebih dalam lagi. Maksudnya bukan lebih dalam sih, pastiin kalian dapetin fitting yang kedap dan bener dari ear tipsnya sendiri, karena kalian tidak dibantu ear guide di sini. Dan walaupun begitu, gue tetap dapetin bass yang cukup mantap, cukup bisa dalam, cuma simply volumenya aja tidak dapat terlalu tinggi. Jadi buat kalian yang bass head, kalau kalian nggak dapet fitting yang tepat, kalian nggak bakal bisa ngerasa bassnya itu. Padahal bassnya itu mantep banget. Itu bisa dalam, bisa gebuk, dikasih lagu apa aja itu bisa cukup cepat. Dan juga tekstur dynamicnya itu mantap. Jadi gue kasih lagu-lagu yang kayak Imagine Dragon, gue kasih lagu kayak Higher Love-nya Kygo yang sama Whitney Houston, gue kasih lagunya It's Always Good Time-nya si Owl City. Itu semuanya bassnya itu bisa nampol, bisa dalam ketika fittingnya bener, dan itu mantap banget, asik banget. Dan kemudian beralih ke mid range-nya sendiri, adalah mid range ala Harman yang buat gue sendiri yes itu adalah mid range ala favorit gue. Dia kasih vokal cowok ataupun vokal cewek, terutama vokal cewek sedikit naik sih di sini. Tapi buat gue masih cukup balance. Maksudnya ketika gue play lagunya Il Divo ataupun Josh Groban yang suaranya berat, ataupun gue play Adele suara cewek yang cukup berat, itu gue masih berasa ada powernya di situ, tebelannya itu masih dapet, sweetnya juga dapet ketika gue play lagu yang rada tipis-tipis vokalnya kayak Ed Sheeran, ataupun Ed Sheeran kan cowok tapi dia nggak terlalu tebel gitu biasanya. Ed Sheeran di situ berasa sweet, lalu kemudian Joyce Chu juga berasa sweet, Cindian yang tipis-tipis juga sweet. Pokoknya ini dapetin mau suara vokal kayak apapun, buat gue vokalnya sangat-sangat mantep. Jadi yes, gue suka banget tipe vokalnya. Dan kemudian untuk treble-nya layaknya tipe IM Harman lain, ada roll off di bagian treble atasnya. Jadinya suaranya itu memang cenderung, jadi yang pertama kali kalian rasakan itu simply bass dan juga vokalnya yang bagus, yang balance. Tapi kalau kalian dengerin treble, itu jujur aja memang ala-ala Harman lainnya, bahkan mundur ke XSS atau si Audio Ano atau si Audio Yume, itu simply tidak bisa ngasih treble gigit, treble yang tinggi-tinggi banget ketika gue play lagu yang tinggi-tinggi banget kayak La Campanella ataupun La Primavera. Tapi ketika gue denger cymbal crash ataupun gue denger hi-hat, itu cekeces-cekeces metaliknya itu masih dapat, dan itu smooth,
fresh, nggak berasa metalik, nggak terlalu over, nggak terlalu nggak pernah nyakitin kuping gue. Jadi yes, gue suka banget sama tonal balance-nya. Dan kemudian kalau kita bahas teknikalitas, dia juga amazingly good. Maksudnya ketika gue bahas soundstage, yes, dia nggak terlalu 3D, gue ngerasa dia nggak terlalu 3D, tapi kanan kirinya tuh luasnya dapat. Jadi gue play lagu kayak Half Ensemble ataupun gue denger lagu ya The Piano Guys yang live, itu gue masih berasa megahnya kanan kiri, lalu lepasnya instrumen gitu, nggak berasa kayak small place cramp gitu, enggak. Dia berasa cukup lebar, cukup bisa ngasih sensasi soundstage yang lebar yang bagus gitu. Ketika kita ngomong soal teknikalitas juga dia bisa, jujur aja, buat gue harga biasanya gitu loh, teknikalitas separasi dan juga imaging itu biasanya ya yang gue pernah coba true wireless itu jelas ada di bawahnya wired gitu biasanya. Dan di sini gue masih merasa itu tapi nggak ketinggalan jauh. Maksudnya gini, gue dengerin ini entah itu mau wired entah itu mau wireless, gue tetap bakal judge ini Lipertech TV ini worth di harga 1 juta ke atas karena rapihnya suaranya itu dan separasinya juga bagus. Ketika gue play lagu yang orkestra ataupun gue dengerin lagu-lagunya yang soundtrack movies yang banyak elemen-elemennya, itu berasa kepisah dengan cukup bagus dan juga nggak numpuk-numpuk. Jadi maksudnya betapa sekarang True Wireless udah bagus gitu ya. Jujur aja kalau misalnya dibandingin di harganya kayak di 3 Star C gitu, jujur aja 3 Star C masih lebih bagus lagi, masih lebih rapih lagi separasinya, masih lebih masih lebih bersih juga suaranya. Tapi ini wireless bung, ini wireless guys, dan ini sudah ya ini nggak terlalu jauh ketinggalannya gitu. Jadi buat gue mantep banget untuk True Wireless satu ini, apalagi ditambah dengan tonal balance yang sangat baik ya. Lipertech TV jujur aja gue, Lipertech itu kan nggak terlalu terkenal, bahkan dia setahu gue yang memang yang wired ayamnya dia tuh ada tapi nggak terkenal gitu dunia ayam. Tapi wirelessnya somehow very convincing, very good lah simply buat penilaian gue. Nah kemudian gimana perbandingannya? Oke, gue sekarang ini akan gue bandingin sama ayam favorit gue sendiri di bawah 1 juta, yaitu si Thin T2 Plus. Jujur aja Thin T2 Plus buat gue teknikalitasnya cukup bagus ketika di pair source yang powerful. Nah di sini Thin T2 Plus itu memang lebih berasa energik, lebih berasa extended atas ataupun bawahnya. Jadi bassnya lebih berasa gebuk lagi dan juga treble-nya itu lebih extend dan lebih ada gemericik. Nah kalau kita ngomongin 3D, jujur aja Thin T2 Plus ini masih lebih bisa ngasih 3D yang lebih baik dan juga imaging yang lebih baik. Tapi luas kanan kirinya Lipertech TV ini lebih baik. Dan jujur aja secara tonal itu somehow gue ngerasa Lipertech TV ini lebih baik, lebih rapih dibandingin Thin T2 Plus. Ketika Thin T2 Plus dicolok ke HP gue itu Thin T2 Plus jadi berasa lebih grainy, lebih berasa lebih kotor juga, dan sama lebih kasar aja. Dia benar-benar Thin T2 Plus ini perlu di play sama buat gue source yang bagus gitu ya. Nah tapi Lipertech TV ini dipakai HP aja itu udah berasa bagusnya, udah berasa rapihnya. Dan yes, that's quite surprising. Buat gue mantap banget. Dan ya sayangnya gue gak ada 3 Star C di sini. Buat gue itu dua-duanya udah bisa, Lipertech TV ini udah sangat-sangat bagus di harganya sendiri. Nah kemudian kalau gue bandingin sama ayam 2 jutaan, itu tentu aja masih nggak bisa ngejar. Sebutlah kayak 3i3, buat gue Lipertech TV ini masih kurang bisa ngejar separasinya, kurang ngejar bagusnya. Tapi ini di harga sekali lagi belum nyampe 2 juta. Jadi buat gue simply Lipertech TV ini sangat worth di harganya, considering dia itu true wireless dan dia juga punya tonal yang bagus, tinggal pakai HP. Lalu kalian dengerin kapan aja, ini mantap banget. Dan jujur aja gue lumayan keracun sama ini. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Buat gue Lipertech TV ini mantap banget dan worth banget di harga 1,4 juta untuk true wireless. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time. Bye bye.